Salam sehat penuh semangat. Pahami dan kelola osteoartritis agar kualitas hidup terpelihara. Kalau kena osteoartritis, apa yang harus dilakukan? Ya, tepatnya apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh penderita osteoartritis? Terbukti, penderita osteoartritis yang berperan aktif akan mengalami nyeri yang lebih ringan, lebih jarang memerlukan dokter, dan dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Osteoartritis, umum dikenal sebagai OA, merupakan salah satu diagnosis medis yang sering didengar oleh orang awam, orang dekat, teman, anggota keluarga, atau bahkan mungkin Anda yang sedang nonton video ini bisa jadi sedang mengalaminya. Gejala dan tanda OA bervariasi luas. OA dapat menyebabkan keluhan yang ringan sampai berat. Dari keluhan yang sifatnya kosmetik hingga gangguan berat dalam beraktivitas. Dari keluhan kaku sendi disertai nyeri ringan hingga nyeri hebat yang sangat mengganggu kualitas hidup. Dari yang cukup memerlukan penanganan secara sederhana hingga yang memerlukan penata laksanaan multidisiplin. Mengenal OA, terlebih ketika masih dalam tahap dini, akan memungkinkan upaya antisipatif yang efektif, sehingga laju perburukan dapat dikurangi dan kualitas hidup terpelihara, sehingga seseorang dapat menua dengan sehat dan tetap produktif. OA dikenal sebagai Degenerative Joint Disease Wear and Tear Arthritis, merupakan penyakit yang umum pada orang tua, namun orang muda juga dapat mengalaminya. OA merupakan penyebab utama nyeri sistem otot tulang dan gangguan mobilitas pada orang tua. Di Amerika, OA merupakan salah satu penyebab utama gangguan bekerja pada orang berusia lebih dari 50 tahun. Kerusakan sendi pada OA bersifat irreversible atau tidak dapat dipulihkan. Akan tetapi berita baiknya OA dapat dikelola, proses perburukan dapat dihambat, dan keluhan dapat dikurangi atau diminimalisir. Gejala dan tanda yang terjadi pada OA diawali oleh adanya kerusakan rawan sendi atau kartilago. Rawan sendi terkikis, menipis, robek, permukaannya menjadi kasar. Akibatnya, terjadi peningkatan gesekan dan tekanan pada permukaan tulang di dalam persendian. Kerusakan jaringan dan benturan-benturan atau impak pada permukaan tulang di dalam persendian memicu reaksi peradangan. Terjadi pembengkakan, kaku sendi, dan perubahan bentuk sendi. Nyeri dan peradangan berpengaruh negatif pada mekanisme refleks sistem otot tulang. Risiko cedera sendi meningkat manakala otot di sekitar sendi menjadi tidak tangkas dan lemah. Keadaan tertentu dihubungkan dengan peningkatan risiko terjadinya OA. Usia lanjut. Pada usia lanjut, sel pembentuk rawan sendi berkurang dalam kapasitas regenerasinya, sehingga kerusakan dapat terjadi lebih cepat daripada proses pemulihan. Akibatnya, robekan rawan sendi menjadi semakin melebar. Di samping itu, kualitas produk yang terbentuk juga menurun, di antaranya meliputi kualitas kelenturan jaringan dan cairan pelumas sendi. Kontraksi otot yang tidak optimal. Otot yang bekerja dengan baik akan memberikan kompresi dan dekompresi pada rawan sendi. Suatu kondisi yang diperlukan agar nutrisi pada rawan sendi dapat tersalurkan dengan baik. Nutrisi rawan sendi terganggu manakala otot di sekitar sendi tidak berkontraksi dan berelaksasi dengan baik, atau pada kondisi di mana ada ketidakseimbangan tarikan otot. Anomali pertumbuhan tulang. Kelainan pertumbuhan tulang berakibat tekanan berlebih pada satu bagian permukaan sendi. Cedera sendi.
Terjadi karena berbagai sebab, di antaranya infeksi, trauma mekanik, penyakit peradangan sistemik, perubahan pola gerak, dan/atau berjalan karena berbagai sebab. Repetitive task berlebih pada suatu sendi. Petani lebih beresiko mengalami OA pinggul. Pekerja kasar yang sering berlutut dan berjongkok beresiko lebih tinggi mengalami OA lutut dibanding pekerja kerah putih. Faktor genetik. Analisa statistik mendapati bahwa ras Asia lebih sedikit mengalami OA dibandingkan ras Kaukasia. Ras Kaukasia lebih banyak yang mengalami OA pinggul dibandingkan dengan ras African Americans. Anak dari orang tua dengan OA beresiko lebih untuk mendapatkan OA. Gangguan metabolisme. Penderita diabetes lebih rentan mengalami OA. Overweight. Risiko mendapat OA meningkat tidak hanya pada sendi penopang berat badan, namun juga pada sendi-sendi kecil di tangan. Pada persendian yang menopang berat badan, diduga tekanan yang berlebih menyebabkan kerusakan rawan sendi. Pada sendi-sendi kecil, obesitas meningkatkan risiko OA melalui faktor metabolik. Dari bahasan di depan, bisa ditarik beberapa catatan penting. Di antaranya, gejala dan tanda OA sangat variatif, dari yang ringan hingga yang menimbulkan disabilitas berat. OA merupakan masalah kesehatan yang umum, utamanya pada lansia. Terdapat berbagai cara untuk mengelola OA, tetapi peran aktif penderita adalah yang terpenting. Berperan aktif artinya bersikap positif mengatasi persoalan pada diri sendiri. OA bersifat kronik progresif, diawali adanya kerusakan rawan sendi yang terjadi karena berbagai sebab. Melakukan aktivitas yang kompleks dan berat ketika sendi sedang meradang berpotensi meningkatkan resiko cedera rawan sendi lebih lanjut. Dengarkan tubuh Anda manakala ia berbisik. Jangan tunggu ia menjerit. Dan lakukan antisipasi sedini mungkin. Gejala-gejala yang seringkali dianggap ringan mungkin bisa jadi suatu peringatan bahwa OA sedang berkembang. Gejala-gejala tersebut bisa terjadi di berbagai persendian. Awal OA pada tulang belakang bisa menimbulkan rasa kaku di punggung, atau sekadar dianggap gangguan yang tidak berarti bagi seseorang. Memasang tali sepatu sekarang sulit karena tidak bisa cukup membungkuk. Maklum sudah tua. Alih-alih bergaya, maklum sudah tua, akan lebih cool dan benar bila melakukan antisipasi. Di antaranya berupa merubah gaya hidup dari yang kurang aktif menjadi lebih aktif. Dengan gaya hidup aktif, kelincahan dan akurasi sistem otot tulang, besar massa otot, dan kekuatan tulang menjadi terpelihara. Pelihara kinerja sistem otot tulang dilakukan dengan latihan penguatan kontraksi otot, latihan balance dan endurance, latihan lingkup gerak otot atau muscle contraction range, serta pemeliharaan lingkup gerak sendi atau joint range of motion. Menurunkan berat badan akan memberikan efek positif seperti mengurangi risiko mendapatkan OA lutut simptomatik atau OA bergejala, menunda mula timbulnya OA. Bila mana telah terjadi OA, penurunan berat badan dapat mengurangi gejala-gejala OA. Penurunan berat badan meningkatkan kemampuan berjalan pada orang dengan OA lutut. Sikapi nyeri dengan benar. Nyeri karena OA umumnya timbul ketika dan setelah suatu aktivitas fisik, kemudian berkurang atau hilang dengan istirahat. Derajat keluhan nyeri karena OA tidak selalu sebanding dengan derajat kerusakan jaringan. Pada sebagian orang, nyeri bertambah berat dari hari ke hari hingga mencapai puncaknya, lalu kemudian berangsur berkurang. Ada kalanya,
nyeri dirasakan sangat hebat sehingga mengganggu tidur. Pada sebagian orang yang lain, nyeri secara progresif bertambah berat. Kompres hangat ataupun dingin dapat dipakai sebagai upaya pertama mengatasi nyeri. Parasetamol adalah obat penghilang nyeri yang bisa didapatkan secara bebas. Jika nyeri tak teratasi, mungkin diperlukan obat penghilang nyeri melalui resep dokter. Jangan biarkan nyeri menguasai hidup Anda. Jangan biarkan otot menjadi lemah. Lakukan upaya-upaya memelihara kinerja sistem otot tulang. Lakukan secara bertahap sesuai toleransi nyeri. Jangan segan dan ragu untuk berkonsultasi dan mendapatkan saran dari profesional medis. Patuh regimen terapi. Terapi dapat berupa obat-obatan, program latihan, dan pemulihan di pusat rehabilitasi. Pemakaian berbagai alat penopang, konseling, psikologi, hingga mungkin berlanjut pembedahan. Tujuan terapi yang utama adalah mencegah kerusakan sendi lebih lanjut, mengurangi nyeri, mempertahankan fungsi sendi, dan mengurangi atau menghilangkan disabilitas. Tidak jarang, manfaat suatu upaya baru akan dirasakan setelah beberapa minggu ke depan. Penghentian dini dan atau tidak tepat dosis dapat membuat terapi menjadi tidak bermanfaat. Karenanya, patuh regimen terapi amat penting. Menerapkan strategi coping. OA dapat menimbulkan masalah gangguan fungsi dan nyeri yang bersifat menahun. Memahami, menerapkan strategi coping akan membuat nyeri lebih terkendali, fungsi dan kualitas hidup lebih terpelihara. Beberapa strategi coping yang dapat dilakukan diantaranya mengelola stres, kecemasan, bisa melalui bergabung pada support group, meditasi, rescheduling activities pada waktu-waktu di mana nyeri kurang dirasakan, atau setelah minum obat anti nyeri. Menerapkan berbagai life hacks yang dapat memperingan kerja sendi. Fokus pada aktivitas yang disenangi, jangan pada nyeri yang dialami. Melakukan proteksi sendi. Dilakukan dengan cara berhenti beraktivitas sebelum merasa lelah. Berhenti manakala tubuh sudah memberikan sinyal nyeri. Menggantikan kerja sendi yang sakit oleh sendi lain yang sehat. Menerapkan prinsip mekanika tubuh yang baik atau proper body mechanics. Sekian dulu bahasan kali ini. Semoga bermanfaat.